teman-teman semuanya, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Mora Cahaya. Selamat siang teman-teman semuanya. Hari ini aku tuh waktunya istirahat ya. Dan daripada bangun, daripada sepi, mendingan bahas yang lagi rame saja ya teman-teman ya. Yang lagi rame itu apa sih Kak? Tentunya kalian juga sudah tahu dong. Yang lagi rame itu adalah tentang zero cost. Dan tentunya ini tuh lagi sangat ramai sekali di kalangan PMI dan majikan yang ada di Hong Kong ya. Dan seperti yang teman-teman ketahui sendiri, beberapa hari yang lalu hingga sekarang itu masih menjadi pro dan kontra ya teman-teman ya. Ada yang setuju, ada yang nggak setuju. Tentunya setiap orang itu pendapatnya berbeda-beda, tapi ya nggak apa-apa sih. Bahkan saya sendiri juga ya punya pendapat sendirilah gitu ya kan. Tapi itu sih terserah mereka saja nanti gimana ke depannya ya kan. Dan sekarang saya hanya ingin sedikit memberikan suara saja ya, bukan membahas sih ya teman-teman ya. Dan untuk teman-teman sendiri silahkan komentar di kolom komentar pendapat kalian bagaimana tentang zero cost ya teman-teman ya. Nah kalau menurut saya pribadi ini ya teman-teman ya, kalau menurut saya pribadi saya jujur sangat setuju ya dengan zero cost ya, karena menurut saya lebih enak saja zero cost gitu loh. Jadi tanpa potongan ya kan, ya enak banget lah, gaji kita berarti utuh dong, jadi langsung bisa buat kita semua, langsung masuk ke dompet kita semua atau ke rekening kita semua, dan kita juga bisa mengirimkan uangnya untuk keluarga kita di rumah juga iya kan. Dan yang ingin untuk membayar hutang ya bisa untuk membayar hutang, dan bisa membiayai untuk anak sekolah, bisa memberikan jatah orang tua di rumah atau anak di rumah, dan untuk yang lain-lain ya kan, daripada untuk potongan iya kan. Itu kan kalau nggak untuk potongan kan, nggak ada potongan kan enak gitu loh. Misalkan ya 2000 sekian, kalau zamannya aku dulu 2210 kayaknya guys, kali 6 coba dihitung aja, kali 6 ya, 2 kali 6 nya saja 12 loh ya, 12.000 ya, 12.000 lebihan ya, dikali yang lebihannya gitu ya, pokoknya antara 13 ribuan ya teman-teman, 13.000 lebih. Nah jadi seperti itu ya, saya setuju ya, tapi ada tapinya ya teman-teman ya. Tapi kalau misalkan memang zero cost ini mau diadakan atau peraturan kedepannya akan ada zero cost, saya tidak ingin PMI dan majikan ini dibebankan gitu loh teman-teman. Soalnya ada juga yang bilang misalkan dari PT itu ada yang zero cost gitu ya kan, tapi katanya tetap aja ongkos sendiri ya kan, taunya seperti itu tetap aja. Ya saya juga kurang tahu juga sih ya, apakah zero cost itu benar, kita nggak pakai biaya sepeser pun atau apa-apa gitu ya kan. Soalnya saya juga dulu tuh pernah nanya ini tuh ya teman-teman ya, kalau mau zero cost saja nggak apa-apa. Jadi misalkan zero cost nih, tapi biaya pengambilan PRT asing asal Indonesia jangan terlalu mahal atau jangan dinaikkan, mending gaji yang dinaikkan saja gitu ya kan. Terus zero cost ya itu nggak apa-apa. Soalnya saya itu dulu pernah nanya ke PT yang zero cost itu ya teman-teman. Saya itu sangat penasaran sekali. Saya juga nggak ingin daftar sih, orang saya sudah ada di Hong Kong. Saya cuman penasaran aja gitu, bener atau enggaknya gitu ya kan. Nah tapi ini kan isunya itu kan kalau misalkan kita ini zero cost ya ke depannya itu, tapi itu biayanya itu akan dibebankan ke majikan gitu ya. Itu sih sama aja bohong menurut saya ya kan. Terus pengambilan PRT asing juga asal Indonesia ini jadi semakin mahal gitu ya kan. Harusnya sih ya jangan begitu gitu. Saya sih pengennya gini ya, zero cost tapi biayanya itu jangan dibebankan ke majikan, atau nanti misalkan majikan yang mau ngambil PRT asing Indonesia ini jangan terlalu mahal lah menurut saya. Karena di sini itu kita juga kan ada saingannya loh teman-teman, tahu sendiri ya kan. Di sini tuh kita ada saingannya orang PL juga, orang Filipina maksudnya. Nah kalau menurut majikan saya sih orang PL ini murah loh ya teman-teman. Saya juga nggak tahu berapanya, soalnya saya juga nggak tanya ya. Kalau Indonesia itu mahal katanya sih. Dulu saya waktu pertama kali datang ke sini, saya itu pernah nanya, bos kamu ambil saya berapa? Saya bilang gitu. Mahal kamu mah katanya, udah saya bayarnya mahal, terus kamunya juga potongan katanya. Ya udahlah nggak apa-apa, saya bilang gitu. Nah terus kalau misalkan itu terjadi nih, pengambilan PRT asing asal Indonesia ini mahal ya kan, ini kita diposisikan saja loh guys jadi majikan ya. Misalkan saya itu jadi majikan nih ya kan, terus saya tuh mau ngambil pembantu nih guys,
Indonesia ini, orang Filipina atau orang lainnya, dan dari berbagai negara lainnya. Ya memang sih di sini tuh di Hong Kong itu yang terbanyak tuh memang Indonesia sama Filipina ya guys ya. Karena Indonesia itu memang sebetulnya sih ya tetap yang terbaik lah. Tetap Indonesia nomor 1 ya. Oke, jadi saingannya kan orang Filipina gitu loh ya teman-teman ya. Ini misalkan saya itu mau ngambil pembantu, ini Indonesia, ini Filipina. Nah, orang Indonesia ini misalkan ngambilnya 20.000 nih guys, dan ini orang Filipina ya, orang PL ya. Dibikin 10.000 aja lah, atau 12.000 ya guys ya, jangan murah-murah amat ya. Saya sendiri juga nggak tahu sih berapa ya ini bener atau enggaknya, contoh ya guys ya, contoh 20.000 ini 12.000, udahlah saya ambil yang 12.000 aja guys. Saya cari yang murah tapi kualitas oke ya kan, sama aja lah, pikir saya kan gini, udahlah tuh sama aja, kerja gitu-gitu aja, orang nyapu, ngepel, masak, jaga anak, jaga nenek, yang jaga kakek, yang bersih-bersih ya kan, yang jaga hewan peliharaan ya hewan peliharaan. Jadi seperti itu kan, sama aja kok. Apa yang harus yang ribet-ribet sih, udahlah yang ini aja lah, yang lebih mudah, yang gampang dan murah gitu ya kan. Ini satu contoh, saya itu majikan, soalnya memang kalau Filipina itu lebih mudah, murah, dan gampang loh teman-teman, dan kualitasnya juga pun oke. Itu kenyataannya loh teman-teman. Kenapa saya bilang gini ya, memang kenyataannya seperti itu loh. Orang Filipina ini, kita itu saingannya orang Filipina di sini, sedangkan orang Filipina dia punya kemampuan bahasa Inggris, dia fasih bahasa Inggris. Jadi di PT itu tidak ada belajar yang hanya bahasa Kantonis guys. Mereka ini prosesnya juga cepat, 3 bulan ya terbang ya, lebih cepat saja gitu ya kan teman-teman ya, karena memang mereka kan tidak diwajibkan untuk belajar bahasa Kantonis, sudah bisa bahasa sendiri gitu ya guys. Jadi seperti itu. Kalau kita kan di PT Indonesia itu kan harus belajar bahasa dulu, jadi itu ya, itulah yang bikin kita lama di PT itu katanya sih. Jadi seperti itu, atau ya tergantung bisa turunnya juga gitu. Nah, jadi gimana menurut kalian, mau yang mana gitu ya kan. Jadi kemungkinan ini tuh kedepannya ini ya, untuk kedepannya ya, misalkan ya nih sudah zero cost, terus biayanya dibebanin ke majikan. Kalau menurut saya sudah otomatis majikan akan mengambil ya ini yang orang PL gitu ya. Itu sih kembali lagi ke majikan. Misalkan majikan tetap saya mah tetap suka sama orang Indo, ya udah berarti dia tetap mengambil orang Indonesia gitu ya kan. Tergantung majikan gitu. Tapi mayoritas orang Hong Kong, kebanyakan ya orang sini, saya yakin guys, yang jaga anak itu, yang untuk jaga anak kemungkinan mereka lebih pilih orang PL ya, karena mereka bisa bahasa Inggris, jadi bisa untuk mempelajari anak-anak mereka gitu loh ya guys. Makanya buat kalian yang punya kemampuan bahasa Inggris, cari aja jobnya yang jaga anak, itu enak, bisa buat ngajarin anak majikan. Jadi majikan itu sayang guys, bener, percaya deh sama aku. Ya orang Indonesia juga mungkin sebagian ada yang bisa bahasa Inggris, tapi kan nggak terlalu fasih-fasih banget ya guys ya. Aku tuh udah tahu lah orang Indonesia itu seperti apa dan bagaimana. Bahkan saya sendiri juga bisa bahasa Inggris, saya bisa. Tapi kadang memang ya kita ngobrol juga di sini tuh campuran sih ya, kadang bahasa Kantonis, Inggris gitu ya kan. Ya nggak apa-apa gitu. Jadi sedapatnya. Kalau saya sedapatnya guys, dapatnya Inggris ya Inggris, dapatnya Kantonis ya Kantonis, udahlah apa aja biar rame gitu ya kan. Biasanya sih kalau yang ex Singapura itu bisa bahasa Inggris ya guys ya, ya itu bagus loh buat ex Singapura, bener loh, bagus kalian kalau bisa bahasa Inggris, itu bisa untuk ngajarin anak-anaknya. Jadi kalian tuh kayak orang PL tuh jadinya, enak cincong gitu ngomongnya ya kan sama anaknya gitu. Maju kan lebih suka loh malahan sama yang berbahasa Inggris, bener sumpah, tanya aja ke mereka. Tapi kalau yang untuk jaga kakek, nenek, atau orang tua misalkannya, mungkin mereka lebih yang bahasa Mandarin atau Kantonis ya teman-teman. Karena namanya nenek-nenek kan nggak bisa bahasa Inggris ya, nggak bisa bahasa Inggris guys. Jadi sudah otomatis mereka mungkin ya lebih memilih orang Indonesia ya guys. Cari yang bisa bahasa Kantonis, cari yang bisa bahasa Mandarin gitu ya. Tergantung nasib juga sih ya. Ya begitulah. Kadang kita nasibnya dapat bule juga banyak kok di sini. Ya itu sih tergantung majikan. Jadi kedepannya seperti apa dan bagaimana. Tapi mungkin nanti untuk kedepannya yang nggak terlalu yang gimana lah menurut saya sih ya. Ya kasihan juga yang di PT nanti mungkin bisa jadi tambah lama di PT gitu ya kan. Takutnya itu nggak dapet job guys. Aduh ya ampun, ini tuh serba bingung jadinya.
Misalkan kita sudah daftar PTN tujuannya Hong Kong nih, takutnya tuh gini ya, wah saya nggak mau ngambil orang Indonesia, mahal banget ambilnya, wah saya ngambil orang PLS saja. Terus yang udah di PT ini kan kasihan kita nunggu-nunggu cari-cari majikan, susah ya kan. Terus kita mau gimana gitu, sedangkan di sini majikan bisa loh cari pembantu yang lain atau dari negara lain ya kan. Bahkan cece-cece yang di sini juga sudah banyak yang berpengalaman, yang sudah pada pinter-pinter ya kan. Gitulah, jadi ada dampaknya kemungkinan nantinya ya kalau misalkan dinaikin biaya pengambilan PRT asing asal Indonesia. Jadi dampaknya ya seperti itu kemungkinan ini tuh ya. Ya itu sih hanya cuman sekedar pemikiran saya aja sih, tapi ya nggak tahu lah, ini tuh nggak ada kaitannya dengan ini itu ya guys ya. Ini tuh saya cuma memberikan sedikit suara saja. Untuk masalah lain-lainnya seperti long service dan lain-lain ya, mau diwajibkan juga syukur alhamdulillah, ya nggak juga ya nggak apa-apa lah. Kita sih gini aja ya, misalkan kita dapat long service ya diterima ya guys ya, nggak juga ya nggak apa-apa lah, belum rezekinya mungkin. Terus mau gimana lagi, kita mau nangis-nangis, kita mau minta, mau makan kemajikan harus ngasih kan enggak. Itu juga kan long service itu nggak wajib. Terus gimana? Ya udahlah, yang penting kita kerja nyaman aja di sini ya kan. Yang penting kita kerja udah tiap hari nyapu ngepel, orang kerjain juga cuman gitu-gitu aja kan. Yang penting gaji lancar, udah saya emang gitu aja sih. Kerja sudah nyaman, dapat gaji lancar tiap bulan, udah. Majikan nggak main tangan, dapat fasilitas oke. Nggak mikirin makanan ini itu dan lain-lain, udah aman deh. Untuk masalah jam kerja ya, mungkin ya lebih bagus juga sih diterapkan ya. Soalnya kan tidak semua majikan baik dan tidak semua majikan juga tidak baik ya. Jadi menurut kalian gimana untuk jam kerja nih? Kalau menurut saya pribadi sih ya diterapkan juga nggak apa-apa ya. Saya pribadi sih di sini bebas ya teman-teman ya. Jadi saya itu mau bangun jam berapa, mau tidur jam berapa, saya mau ngapain ini itu dan lain, bebas. Yang penting saya itu kalau anak-anak sekolah ya bangun jam 7 gitu ya kan teman-teman. Kalau anak-anak libur ya saya bisa dibangun terserah saya gitu ya, nggak jam 7, misalnya kayak jam 8, jam 9 gitu, nggak apa-apa. Waktunya kerja ya kerja, yang penting saya mah gini kalau majikan saya ya guys ya, kerjaan beres, anak terurus semuanya, ya udah nggak mengganggu pekerjaan gitu. Saya mau gimana gitu, kerjaan beres semua, udah nggak ada urusan. Dia mau ngasih gaji ya udah, memang begitu kok. Waktunya kerja, waktunya istirahat ya kan, waktunya libur, waktunya gajian ya seperti itu aja tiap hari. Jadi seperti itu. Oke ya teman-teman ya, jadi seperti itu saja video aku hari ini. Jadi silakan kalian berikan pendapat kalian tentang zero cost itu seperti apa. Kalian setuju atau enggaknya itu terserah kalian deh. Kalau saya sendiri sih seperti itu ya. Jadi lebih enak ya guys ya. Ini aku contohin ya guys. Nah, ini misalkan ini tuh uang gaji ya guys ya. Ini contoh saja sih, bukan untuk pamer ya guys ya. Kebetulan ini masih ada uang sih. Saya tuh kadang gitu tak simpan di dompet ya. Ini kan gaji nih. Ini kan misalkan gaji kita nih guys. Ini tuh buat yang pemula atau masih baru, misalkan ya kita itu baru nyampe di Hongkong lah kerja gitu. Iya kan biasanya kita tuh senang banget guys kalau dapat gaji itu ya. Tuh pengalaman saya ini tuh dulu pertama kali ke Hongkong ya. Ya Allah, saya itu senang banget lihat uang. Aduh, ini uang banyak sekali gitu ya kan. Tapi sayang ya, ini tuh untuk bayar potongan. Aduh, saya bilang gitu ya kan. Kadang saya itu guys sambil jalan tuh ya ke 7-Eleven, hitung lagi. Ini andai saja uang ini nggak untuk bayar potongan gitu ya kan, dah lumayan ini ya, bisa tak simpan semua di rekening saya ya, bisa untuk nabung, dah bisa untuk bayar hutang saya di rumah. Saya kan ke PT itu butuh uang ya, tentunya banyak hutangnya ya teman-teman ya, nggak banyak-banyak amat, tergantung kita punya utangnya berapa gitu. Tapi kan di PT kan memang gitu ya, butuh uang guys. Saya uang juga nggak seberapa ya kan, tapi potongannya 6 bulan gitu. Saya itu guys mikirnya ya, sayang banget gitu ya kan. Ya hitung-hitung lagi, ya sudahlah, bayar akhirnya buat
dapat potongan sampai 6 bulan guys. Tapi kalau zero cost, wah enak banget ini guys, duitnya bisa disimpan sendiri loh semuanya. Gajian tanda tangan langsung masuk, langsung aja masukin ke dompet ya guys ya, aman. Jadi nggak masuk ke sana kemari ya kan, mudah buat kita semua. Dah, saya nggak peduli guys yang persoalan ini itu dan lainnya, udah yang penting saya mah kerja dapat uang, uangnya buat saya, udah beres nah, udah masuk ke dompet aman ya kan. Udah gitu saja guys, ngapain sih repot-repot ya kan. Jangan peduli dengan urusan lainnya guys, udah lah, yang penting saya mah kerja di sini dapat gaji dan majikan baik, udah enak. Lulus kontrak, kalau misalkan kalian mau nambah silakan, enggak ya nggak apa-apa, bisa cari majikan lagi atau bisa istirahat dulu di rumah dan baru kesini lagi, nggak apa-apa kok. Dah gitu aja ya guys ya, terima kasih and bye bye. Nah, untuk masalah kenaikan gaji ini tuh saya juga setuju ya teman-teman. Kenaikan gaji antara 6.000 dolar sekian itu yang kita minta itu kan, semoga saja dikabulkan ya teman-teman. Karena menurut saya gaji 4.730 itu ya bukannya nggak cukup sih, tapi kayaknya kurang sesuai aja deh dengan tenaga kita ya kan. Kalau 6.000 itu kayaknya ya lebih lumayan gitu ya kan, nggak gede-gede amat sih, yang lebih gede lagi ya sekalian saja lah 10.000 gitu ya kan. Jadi setidaknya seimbang saja kalau 6.000 sekian gitu ya kan. Kalau 4.000 sekian itu kayaknya kurang seimbang dengan tenaga kita gitu ya kan. Apalagi di sini itu kan tidak semuanya rumahnya kecil-kecil, tapi kasihan juga ada yang teman kita ya di sini tuh yang mendapatkan rumahnya besar, gaji tetap sama seperti itu ya kan. Pada dasarnya sih orang sini tuh is oke-oke aja loh ya teman-teman ya. Jadi ya nggak apa-apa lah ngasih gaji segitu itu belum seberapa gitu loh. Jadi kalian jangan takut, jangan takut majikan itu nggak mampu gitu. Mereka mampu loh teman-teman, bener jujur deh, mampu mereka ini. Apalagi Hongkong itu sebetulnya negara maju loh ya. Yang nggak setuju mungkin hanya beberapa saja di kalangan bawah mungkin. Tapi kalau di kalangan atas mereka ini ya oke-oke aja lah, gaji segitu tuh oke, pokoknya nggak seberapa dibandingin gaji mereka orang sini loh. Gajinya sampai 30.000, 35, 24. Pokoknya di atas 18.000 kalau orang sini itu gajinya. Jadi dibanding kita gaji segitu tuh nggak ada apa-apanya gitu loh ya guys. Nah bahkan kalau majikan saya sendiri sih ya oke-oke saja ya guys ya. Ya nggak ada masalah kalau masalah gaji ya. Dia naik ya, saya mah karena memang dari dulu sudah dinaikin ya guys ya. Dari zamannya 2017 saya ya. Dulu kan gajinya 4.210 ya. Jadi saya itu ada tambahan ya. 4.210 plus 1.000 dolar gitu loh teman-teman, plus lemburan. Jadi seperti itu, saya itu ya lumayan lah. Kenapa saya ditambahin juga, karena saya ngasuh 2 anak ya guys ya. Jadi dia tahu kinerja saya seperti apa dan bagaimana, makanya beliau nambahin gitu. Nah setelah itu ya dinaikin terus gitu. Jadi ya bagi saya sih ya mau naik mau apa ya nggak apa-apa lah, gaji saya sudah naik dari dulu gitu. Jadi bukan naik sih ya guys, jadi ditambahin gitu. Jadi ditambahin sendiri sama majikan gitu ya. Jadi ini guys yang terkait yang PT Zero Cost itu ya, saya itu pernah nanya sama orangnya gitu ya. Ini kan saya tuh cuma iseng-iseng saja sih, maksudnya tuh biar kalau misalkan ada temen yang nanya gitu ya, siapa tahu saya bisa merekomendasikan ya kan. Karena tahu sendiri saya kan punya channel YouTube, jadi banyak sekali yang nanya gitu ya kan. Jadi saya tuh pengennya kalau memang benar gitu ini tuh zero cost dan nggak ada tambahan biaya apapun dari kitanya gitu ya, berarti ya oke, bagus gitu ya kan. Nah di sini saya tuh cuma nanya sih, Assalamualaikum, saya pengen tanya bagaimana cara daftar kerja ke Hongkong gitu ya kan. Waalaikumsalam, kata sebelumnya Mbak pernah bekerja ke luar negeri. Terus saya itu jawab, saya sudah di Hongkong ya sudah 4 kontrak lah. Ini ada teman yang ingin kerja ke Hongkong, saya bilang gitu. Saya itu pengen merekomendasikan sebetulnya ya. Terus saya lihat postingan di FB juga, saya bilang gitu. Katanya tidak ada potongan gaji, apakah benar? Ya betul, katanya betul Mbak. Ketika Mbak dapat majikan di Hongkong membayar uang itu untuk proses di Indonesia seperti medical, tiket pesawat,
karena Mbak pakai uang majikan, Mbak gak punya hutang dengan PT, karena gak punya hutang jadi gak potongan gaji gitu loh ya teman-teman, jadi zero cost gitu ya. Nah terus saya itu tanya lagi, jadi bener gak ada potongan sepeser pun ya Pak? Ini berlaku untuk semuanya ya Pak, non dan X, terus dapat uang saku gak Pak? Saya bilang gitu. Di sini dia tuh nggak menjawab. Sebetulnya saya juga pengen nanya gitu, maksudnya itu ini kitanya bayar ke PT atau gimana maksudnya gitu loh ya. Tapi di sini sih sudah dijelaskan seperti itu loh ya teman-teman ya. Ya saya juga nggak tahu sih lah, pokoknya kalian cari-cari sendiri saja infonya gitu loh ya teman-teman. Nah, kalau saya dulu sih masuk PT itu ya gitu ya, ada potongannya ya teman-teman, tapi hampir semua PT juga ada potongannya. Yang nggak ada itu kayaknya sih cuman PT itu saja sih yang saya tahu ya. Kalau memang ada PT-PT lain ya silahkan kalian boleh komentar di kolom komentar dan sharing informasinya gitu loh ya teman-teman ya, karena barangkali saja ada teman-teman yang lain juga yang ingin cari-cari informasi ya kan, terus mereka lihat di channel YouTube saya dan ada yang berkomentar begini begitu, jadi mereka bisa lihat. Jadi seperti itu loh ya. Oke ya teman-teman ya, jadi seperti itu saja. Silakan teman-teman bisa sharing lewat kolom komentar juga, jadi biar dilihat sama orang-orang lain gitu ya. Terima kasih. Nah, jadi saya itu yang saya khawatirkan itu gini ya teman-teman, zero cost tapi biayanya itu nanti harus ditanggung sendiri ya kan di PT-nya, kayak seperti medical, pasporan, tiket pesawat, apa-apa dan lain-lain seperti yang saya tadi dijelaskan itu ya. Takutnya itu ditanggung biaya sendiri gitu ya kan teman-teman ya. Kalau kitanya mampu untuk membayarnya sih nggak apa-apa, tapi kan kasihan bagi yang tidak mampu dan nggak punya uang gitu ya kan. Jangankan untuk membayar proses di PT, misalkan untuk makan aja nggak ada ya kan. Jadi otomatis nanti ya harus utang-utang dulu juga gitu ya kan. Tapi kalau ada dana pinjaman dari pemerintah sih nggak apa-apa ya kan. Tapi kalau utangnya lewat bank itu kan nanti ada bunganya. Terus kalau misalkan kita mau hutang ke tetangga, mending kalau tetangganya mau ngasih. Iya kan, mau hutang ke siapa? Iya kan. Nah terus takutnya lagi zero cost tapi beban biayanya ditanggung majikan semua, sudah otomatis takutnya majikan juga nggak terima atau nggak mau atau nggak setuju dan lain-lain, yang akhirnya menjadi pro dan kontra. Jadi seperti itu ya, pengennya sih gitu ya teman-teman, zero cost aja is okay, tapi biaya pengambilan BRT asing asal Indonesia tetap seperti dulu dan jangan dinaikkan atau jangan mahal-mahal lah. Jadi karena kita di sini juga ada saingannya, bukan hanya orang Indonesia saja yang kerja di Hong Kong, jadi harus dipertimbangkan lagi gitu ya. Dan untuk gaji ya saya lebih setuju gaji dinaikkan daripada biaya pengambilan BRT asing di Indonesia dinaikkan. Jadi mendingan gaji kita yang dinaikkan, itu saja sih. Terima kasih.